siang untuk kita semua. Oke, nah hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang ketiga pada materi vektor. Ini gimana kabarnya? Nah hari ini nampak dari kehadiran kita sepertinya makin banyak yang hadir ya, karena hampir semua terisi penuh. Paling hanya ada beberapa kelompok yang terisi hanya 3 orang. Selebihnya terisi itu sampai dengan 4 orang, berarti sesuai dengan pembagian kita kelompok kita kemarin. Nah hari ini kita akan belajar lanjutan dari vektor yang minggu lalu udah Bapak kasih tahu. Nah sebelum itu kita berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Tolong dilihat dulu. Dan kalau nggak ada, berarti kita sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diatur oleh jadwal sekolah kita. Ini semua udah bawa pengalaman praktiknya kan? Kalau gitu tinggal kita lanjutkan saja materinya. Nah, pada hari ini kita akan lanjut pada materi berikutnya, materi yang lanjutan dari minggu lalu. Jadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan keberadaan vektor. Nah, materi ya, ini lanjut pada materi berikutnya, materi yang panjang vektor. Kita akan lihat kembali bahwasanya vektor itu ternyata masih ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ini terhubungkan dengan olahraga. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah materi kita, yaitu panjang vektor pada materi praktika. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Di sini kita akan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PJBL. Jadi model PJBL itu adalah project based learning. Jadi project itu ya seperti yang kita bawa bahan-bahan, ada yang kita mau buat dan kita mau lihat itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, siswa mampu menganalisis konsep vektor dengan tepat, terutama di panjang vektor. Yang kedua, siswa mampu mengaitkan konsep panjang vektor ke dalam permasalahan nyata yang tepat sesuai dengan yang kita proyekkan nanti. Nah, di sini kita harus buat dulu kesepakatan pembelajaran kita, yaitu seperti yang lalu. Kesepakatan pembelajaran kita adalah kita sesuai dengan aturan, kita harus belajar, kita harus melaksanakan proyek nanti dengan waktu yang telah kita sesuaikan. Nanti mohon HP-nya disimpan, kecuali nanti memang HP-nya dibutuhkan waktu kita melaksanakan soal-soal evaluasi. Ya, di sini ada sebuah ilustrasi. Nih, nampak semua? Ya, walaupun agak sedikit kecil, tapi ya Bapak mengharapkan ini nampak ya. Nah, di sini ada ilustrasi ataupun yang akan jadi proses pemantik pembelajaran kita. Nah, di sini mungkin kita semua nampak ada gambar sebuah denah ya, denah sekolah. Di sini ada barasan seperti ini. Ketika kalian berada di ruang 5 dan ingin ke ruang kelas kalian, ruang kelas, tetapi kalian ingin secepat mungkin ke ruangan kelas sebab ada pengumuman di kelas. Bisakah kalian menentukan panjang rute terpendek yang akan kalian tempuh? Nah, ini adalah pertanyaan kita hari ini. Tapi sebelum itu, di sini saya mau ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah materi yang lalu masih kita ingat atau enggak? Kira-kira ada nggak yang masih ingat vektor itu apa sih sebenarnya? Oke, itu dari kelompok 5. Jadi vektor adalah yang memiliki panjang dan juga arah.
Cocok? Sesuai? Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bisa nggak vektor, ada vektor 1, ada vektor 2, bisa nggak ini dikombinasikan atau digabung? Jadi menurut kelompok satu, cara komunikasi vektor A dan vektor B yaitu dengan menunjukkan. Oke, kembali dulu, silakan. Jadi sesuai dengan yang kita minggu lalu kita pelajari, bahwasanya vektor itu bisa dikombinasikan dengan cara apa? Dengan cara kita jumlahkan atau kita kurangkan. Pertama-tama kita dari ruang 5 menuju ke ruang 4. Terus, Setelah ruang 4 kita menuju. oke, silakan duduk untuk Elsa. Jadi itu kata Elsa, dia menggunakan logika dia. Karena biasanya kalau disuruh memang untuk dari ruang 4 ke ruang 11, karena nggak mau panas-panasan, pasti dipikir. Kita kan? Oke, silakan duduk untuk ngopi. Jadi tadi ini adalah dua jawaban yang berbeda. Tadi Elsa mengatakan secara logika biasa siswa, dia akan melalui sini sebut nama vektor adalah ini vektor O, di sini A, maka muncullah ini vektor A, vektor A, vektor seperti yang minggu lalu kita pelajari. Nah, dari sini kemarin disebut dengan B vektor. Maka jumlahnya adalah antara A dengan B vektor. Nah, tapi ternyata dengan menggunakan konsep yang minggu lalu didapat sebuah vektor yang dari O menuju B vektor atau sedikit C. Maka disebut dengan C vektor. Pertanyaannya, berapa panjang vektor dari si O ke C? Itulah yang akan menjadi proyek kita hari ini. Kita ini nanti diisikan, kita ada perhitungan, ada jumlahnya. Sebelum RKPD ini dikerjakan, kita harus buat dulu terlebih dahulu ya. Apa permasalahan yang ada di sini? Kita udah semua udah bawa, seperti yang kalian udah bawa semua ya. Kita tas jeruk nih ya. Jadi tadi tinggal nempel, kita tinggal buat garis-garis sesuai dengan yang seperti sepak bola tadi. Nah, oke. Nah ini original aja, kelompok 1, kelompok 5.
kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ansan Andani dan samping saya Elsa Damayanti, dan di sebelahnya ada Putri Amalia, dan di sebelahnya ada Naila Dwi. Kemudian materinya akan dibacakan oleh Elsa. Baik, saya akan membacakan materinya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, semua punya masing-masing. Ini open ended, jadi nggak beda-beda ya. Karena itu titiknya beda-beda setiap kelompok. Perhatikan titik mereka, perhitungan mereka itu doang. Ayo silakan. Pada gambar terlihat sebuah pertandingan antara Manchester. Perhitungannya ada di sini. Pada gambar terlihat sebuah pertandingan antara Manchester City dan Liverpool. Terlihat Kevin De Bruyne yang memegang bola akan memberikan bola kepada teman satu timnya, di mana akurasi umpan akan semakin akurat jika umpan bola diberikan kepada teman satu tim terdekat. Tentukan teman terdekat yang akan diberikan umpan bola oleh Kevin De Bruyne. Dijelaskan ya, kalau bisa dijelaskan. Oke, kita masuk. Tadi enggak terang. Suara terbang sedikit lagi. Ini dah waktu nampak apa? Sekiranya ambil apa kalau udah dapat. Panjang dari Kevin De Bruyne ke Foden 4,4 meter. 4,4 meter. Oke, bisa dia tadi 6,3 meter, ada 4,4. Lanjut, Sterling Kevin De Sterling 9,8 meter. 9,8 meter. Terus tadi ya 14,8 meter. Oke, kesimpulan akhirnya gimana itu? Harusnya Kevin De Bruyne kemana umpannya? Maka pilihan terbaik untuk Kevin De Bruyne dalam memberikan umpan bola ke Foden karena jaraknya lebih dekat dengan Kevin. Kevin akan lebih mudah dalam mengambil bola. Oke, jadi ini adalah hasil dari kelompok 4. Jadi walaupun beda dengan gambar yang ada di sini, jadi harusnya ini warna biru gitu ya, tapi di sini nggak ada masalah. Oke, udah siap? Nah, kita udah selesai. Oke, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi itulah evaluasi kita. Nanti berikutnya kita akan lihat nanti pembelajaran yang berikutnya. Ini matematika terlebih dahulu yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kita untuk setiap kelompok berpendapat kira-kira kelompok terbaik, kelompok yang mana. Kita harapkan kepada kelompok 4 mungkin juga dipilih oleh Alan untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan buat dia atau malah melawakkan buat dia? Lihat nanti. Nah, kita akan lihat nanti apa yang kita Alan sekaligus nanti untuk menutup doa kita untuk kita lanjutkan materi yang berikutnya nanti di depan. Tapi di sini Bapak ingin menyampaikan kepada kita hari ini kita sudah belajar tentang panjang vektor. Ternyata panjang vektor itu bukan hanya sekedar vektor-vektor aja, juga ada dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar bahwasanya
Panjang vektor itu digunakan dalam konsep sepak bola. Selanjutnya kita akan belajar sudut antara dua vektor. Jadi vektor ada dua, kita akan lihat sudut yang dibentuk. Kira-kira ada nggak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Saya belajar hari ini itu menyenangkan, seru, asik. Kesimpulannya itu vektor itu digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dan digunakan dalam kegiatan sepak bola juga. Oke, itu dari Alan. Pas ya, nggak ada masalah ya. Walaupun Alan hanya sedikit aja menyenggolnya ya, dia bilang cuma ini ada hubungan dengan sehari-hari, udah itu aja. Dia nggak bilang bahwasanya ini contohnya sepak bola gitu ya. Nah, ternyata apakah hanya ini doang? Enggak ya, ada lagi yang lain pasti nanti. Minggu depan kita akan lihat ada banyak lagi penggunaan vektor itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelum kita sudahi pembelajaran kita hari ini, ayo kita mohon kepada Alan untuk berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ayo Alan, silakan. Kita mulai pelajaran dan menutup materi ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari buat kita semua.